Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Putri. Nama saya Mandar Helia. Kami dari Politeknik AP3I Jakarta, Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tugas kami, yaitu pengantar administrasi basis data yang dibimbing oleh dosen kami, yaitu Ibu Sari Prambadani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengenalan tentang Microsoft Access dan database penggajian. Selamat menonton! Oke, sebelum kita memulai menggunakan Microsoft Access, mari kita kenalan dulu apa itu Microsoft Access. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office selain tentunya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Microsoft Access yang merupakan bagian dari Microsoft Office adalah salah satu program pengelolaan database yang digunakan untuk mengelola berbagai jenis data dengan pengoperasian yang mudah. Microsoft Access sangat membantu dalam mengelola sebuah basis data dengan ditunjang oleh interface yang mudah dimengerti. Nah, Microsoft Access adalah perangkat lunak basis data atau database yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengolah, dan menampilkan data dalam jumlah kecil sampai menengah dengan cara yang relatif mudah dan user-friendly. Selanjutnya, ada beberapa objek database yang terdapat dalam Microsoft Access. Yang pertama yaitu table. Tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan fields atau sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Nah, tabel juga dapat mendukung berbagai tipe data. Dia juga bisa membuat primary key untuk menjaga keunikan sebuah data. Selanjutnya ada form, yaitu objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Lalu yang ketiga yaitu adalah record, yaitu kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Satu tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus. Yang keempat, query, yaitu objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan serta dapat memasukkan suatu ekspresi. Yang kelima, ada report, digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam tata letak khusus dan mempunyai kemampuan kalkulasi terhadap sekelompok data yang terkait. Nah, report ini bisa membuat laporan siap cetak dan dia ini cocok untuk laporan keuangan atau administrasi. Selanjutnya ada macros, yaitu rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan secara otomatis. Misalnya, membuka form, mencetak laporan di layar, dan lain-lain. Yang terakhir merupakan modul. Modul merupakan program kecil atau prosedur yang kegunaannya adalah untuk perancangan modul aplikasi pengolahan database tingkat lanjut. Pada kesempatan pembahasan kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi penggajian sederhana dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang ada pada Microsoft Access. Komponen yang mempengaruhi terhadap nilai penggajian yang kita gunakan meliputi kehadiran, status perkawinan, dan jabatan. Untuk membuat sebuah aplikasi penggajian sederhana, langkah yang pertama yaitu adalah membuat database penggajian. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat database penggajian, mari simak langkah-langkah berikut ini. Pertama-tama, untuk memulai Microsoft Access, yaitu kita search Microsoft Access, lalu dibuka, dan untuk membuat file database, pertama kita pilih blank database. Pada sisi kiri, isi file name terlebih dahulu dan tentukan posisi direktori di mana file akan disimpan. Misal akan disimpan di data D dengan file name database penggajian. Maka caranya klik gambar browse hingga muncul jendela file new database. Lalu kita pilih filenya, setelah itu klik OK. Kemudian kita klik tombol create. Setiap jabatan akan memiliki interval gaji yang berbeda pada setiap levelnya. Sekarang kita akan membuat tabel gaji. Untuk membuat tabel, klik menu create, kemudian klik table design untuk membuat tabel secara customized. Setelah memunculkan desain tabel, kita dapat membuat field name, memilih data type, mengisi description, menetapkan primary key, dan mengatur data dengan field properties. Selanjutnya, kita membuat field name pertama dengan kode jabatan. Lalu kita pilih data type-nya. Sebelumnya, data type untuk menentukan jenis data. Memilih salah satu jenis data yang bergantung pada isi data tersebut. Berikut ada penjelasan dari tiap-tiap jenis data yang akan kita gunakan ke depannya. Lalu lanjut
membuat field name dan menggunakan data type selanjutnya. Dan jangan lupa untuk men-setting field properties pada setiap field name. Lalu set kode jabatan sebagai primary key dengan klik toolbar primary key. Selanjutnya, kita menyimpan tabel. Ada beberapa cara untuk menyimpan tabel. Yang pertama, klik tombol Save pada Quick Access Toolbar yang berada pada pojok kiri atas, atau tekan tombol Ctrl S. Setelah memilih salah satu cara, maka akan muncul kotak dialog Save As. Pada table name, ketik nama file yang diinginkan, misal jabatan, lalu klik OK. Lalu pada pojok kiri atas, klik tombol View atau Datasheet View untuk menyimpan dan sekaligus untuk mengisi data. Nah, selanjutnya jika sudah keluar jendela Datasheet View seperti ini, mari kita isi data atau record terlebih dahulu pada kolom isian. Dan jangan lupa untuk di-save kembali agar data tersimpan. Selanjutnya, buat tabel berikutnya dengan cara yang sama. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu dengan membuat field name dan pilih data type yang harus digunakan. Tidak lupa juga untuk men-setting properties field seperti sebelumnya. Namun, pada pengisian jenis kelamin menggunakan combo yang nilainya sudah ditentukan, yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga pengaturan propertinya adalah sebagai berikut. Pengisian status dan agama menggunakan combo dengan nilai yang ditentukan sendiri dengan teknik yang sama dengan field jenis kelamin. Berikut detail properties field pada name field yang lainnya. Selanjutnya, set nick sebagai primary key. Jangan lupa untuk save tabel ini dengan cara yang sama seperti tabel berikutnya dengan nama karyawan. Nah, ini dia datasheet view dari tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama untuk membuat tabel yang baru. Properties field yang diperlakukan agak khusus pada field pendidikan dan pekerjaan pengisian menggunakan combo. Pada tabel ini, save dengan menggunakan nama keluarga. Selanjutnya, membuat tabel rekap absen dengan cara yang sama seperti tabel-tabel sebelumnya yang sudah kita buat. Bedanya, pada tabel kali ini kita tambahkan descriptions pada JH sampai dengan JL4. Properties untuk nick diisi berdasarkan data nick dari tabel karyawan dengan menggunakan combo box. List yang ditampilkan pada combo box adalah nick dan nama karyawan, tetapi yang akan disimpan ke dalam field adalah nilai nick. Selanjutnya, buat tabel dengan cara yang sama. Lalu, set ID gaji dengan primary key dan save dengan menggunakan nama gajian_H. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel gajian. Buat seperti tabel sebelumnya, yaitu create langsung design table. Tabel yang terakhir ini sama seperti tabel rekap absen. Dia ada tambahan description. Selanjutnya, kita relasikan ke 6 tabel tersebut dengan menggunakan relational database. Klik database tools pada ribbon, pilih relationship. Tambahkan ke 6 tabel tersebut ke dalam relationship dengan mengklik tombol show table pada ribbon. Klik add setelah semua tabel ditambahkan ke dalam area relationship. Lakukan klik and drag pada field yang akan direlasikan. Sebagai contoh, relasikan antara tabel keluarga dengan karyawan dengan menggunakan nick. Drag field nick dari tabel keluarga dengan nick pada tabel karyawan. Maka akan muncul dialog seperti ini. Lakukan checklist untuk enforce relational integrity, cascade update, dan cascade delete untuk semua relasi. Untuk relasi selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut. Simpan relational database ini, kemudian tutup untuk kembali ke database. Setelah relasi ini terbentuk, maka pada saat melakukan isian terhadap tabel induk akan dapat dilihat rincian pada tabel relasinya. Ketika kita menginput tabel jabatan, maka akan terlihat daftar nama karyawan yang memiliki jabatan sesuai record yang sedang aktif.
Berikut ini kita akan menyiapkan fungsi yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan proses perhitungan lembur dan proses perhitungan pajak. Sehingga setiap kali kita membutuhkan suatu perhitungan untuk membutuhkan perhitungan lembur maupun pajak, kita tidak perlu menuliskan kode yang panjang berulang-ulang. Untuk membuat fungsi, lakukan langkah berikut ini. Yang pertama yaitu dari reborn, klik create, lalu klik modul. Setelah itu, simpan modul dengan nama fungsi dengan mengklik tombol save atau Ctrl S. Pada menu utama Visual Basic, pilih menu Insert, Prosedur. Kemudian ketikkan nama prosedur, lembur dengan jenis prosedurnya adalah function dengan scope public. Maksudnya adalah fungsi ini dapat dibaca atau dipanggil dari objek mana saja pada database yang sedang kita gunakan. Nah, secara normal tampilan ketika pembuatan fungsi ini dilakukan akan terlihat seperti ini. Dalam pembuatan fungsi, kita siapkan 5 parameter sebagai penampung nilai yang akan diberikan ketika fungsi ini dipanggil. Cara penulisan akan terlihat seperti berikut. L1, L2, L3, L4, dan gaji adalah hanya nama variabel penampung yang penamaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Penulisan lengkap kode lembur dapat dilihat pada berikut ini. Mari kita coba cara kerja fungsi tersebut dengan menggunakan window immediate. Klik menu view pada menu utama Visual Basic, kemudian pilih Immediate Window. Ketikkan pada Windows Immediate. Sebagai contoh, kita akan menghitung jumlah lembur untuk jumlah jam pertama 5 jam, jam kedua 15 jam, jam ketiga 3 jam, keempat 0, dan gaji pokok 1,5 juta. Maka akan terlihat hasil perhitungan fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membuat form baru dengan menggunakan design form. Untuk menguji penggunaan fungsi yang barusan saja kita buat, dari reborn, pilih create, lalu klik form design. Sekarang kita siapkan 6 buah text box dan 1 button, dan susun letak objek tersebut seperti berikut ini. Sekarang mari kita atur properties tiap objek dengan pengaturan sebagai berikut. Berikutnya, kita akan mengatur proses yang dilakukan apabila tombol hitung gaji diklik, yaitu akan menghitung nilai objek gaji dan jam lembur yang akan ditampilkan hasil perhitungannya ke dalam nilai lembur. Yang pertama, klik command button CMD hitung, lalu klik tab event. Pada on klik, pilih event procedure. Klik builder atau titik 3, ketik kode untuk menghitung lembur seperti ini. Jika sudah selesai, tutup window code editor, kembali ke form design, kemudian pada reborn, klik tombol view. Pilih form view untuk menjalankan form. Nah, coba sekarang kita simulasikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan nilai PPh pasal 21. Pembuatan fungsi pajak ini menggunakan peraturan yang lama ya. Tahapannya sama seperti yang sebelumnya. Lalu buka modul fungsi, kemudian tampilkan window immediate dari menu view pada lembar kerja kode editor. Kemudian ketikkan fungsi PPh pasal 21 seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 fungsi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi penggajian. Berikutnya, kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi dengan menggunakan kedua fungsi di atas pada objek-objek berikutnya.